Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan di hari kiamat. Dalam sebuah khobar dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka Dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail. Oke, sebelum membahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Lanjut, dari keempat malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali yang dibangkitkan setelah hari kiamat. Lalu malaikat Israfil alaihi salam mengambil sangkakalanya di Ars untuk membangkitkan para makhluk. Setelah kebangkitan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan malaikat Ridwan alaihi salam, dan setelah dia bangkit, Allah memberinya perintah dengan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasan untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan Buraq yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra Mi'raj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan melata. Lalu Buraq itu dihiasi mahkota liwal hamdi atau bendera pujian dan dua perhiasan surga. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat kenakan pakaian kepada Buraq. Lekas para malaikat mengenakan Buraq dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu jamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dan karena keadaan buminya seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW berada. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada malaikat Israfil alaihissalam, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil. Kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Kemudian malaikat Israfil alaihissalam pun membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabiullah Muhammad alaihissalam di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Lalu malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail alaihi wasallam, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail pun mencoba menyuruh dan berkata, "Semoga kesejahteraan terimpah padamu, wahai Nabiullah Muhammad SAW." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Ijrail, "Menyerulah kamu." Kemudian malaikat Ijrail alaihissalam pun mencoba menyuruh dan berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal yang sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawab. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam mencoba menyuruh, "Wahai roh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawab. Hingga akhirnya malaikat Ijrail alaihissalam mencoba menyuruh dengan kalimat lain, "Wahai roh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana Rasulullah terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan di jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad dan memberi dua perhiasan surga dan Buraq. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih dan hari penyesalan. Ini adalah hari Buraq, ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat atau jembatan penghubung ke surga?" Lalu malaikat Israfil menjawab, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keseriaan, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu dan lekas menaiki Buraq. Itulah kisah Nabi Muhammad yang dibangkitkan di hari kiamat. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam.
dan coba komen kisah apa lagi yang perlu Mimin bahas sehingga pemahaman kita tentang kisah ajaran agama Islam semakin luas dan bisa kita teladani dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.